93,2 FM Baswara Radio, Lentera Informasi Anda. Mau tahu berita Indonesia terkini? Atau kamu mau mendapatkan informasi teraktual dan terpercaya? Dengarkan terus Baswara Radio, Lentera Informasi Anda. FM Baswara Radio. Selamat pagi listeners, Claudia di sini bersama Taufik. Dan kami akan menyajikan informasi hangat seputar Indonesia. Tentunya hanya di Insan. Informasi Nusantara. Cloud, apa saja yang akan kita bahas di Insan, Informasi Nusantara? Kita akan membagikan berita-berita hangat dan aktual, Taufik. Baik Claudia, kita mulai Informasi Nusantara selengkapnya. Berita untuk listeners hari ini, bayi ditemukan mengapung di Sungai Kresek, Kediri. Bangkitkan ekonomi, Jokowi lepas ekspor pertanian ke 61 negara. PPKM diperpanjang, pedagang di lokasi wisata Gunung Kidul kibarkan bendera putih. Tetap di 93,2 FM Baswara Radio. FM Baswara Radio. Claudia dan Taufik hadir untuk memberikan listeners berita terkini. Tentunya hanya di Insan, Informasi Nusantara. Berita pertama datang dari Kediri, Jawa Timur. Bayi ditemukan mengapung di Sungai Kresek, Kediri. Kami sudah terhubung dengan reporter Anti. Mari kita simak laporan lebih lengkapnya. Baik, terima kasih Claudia dan Taufik. Listeners, ditemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di Sungai Kresek, Kediri, Jawa Timur. Diduga bayi laki-laki itu dihanyutkan setelah beberapa saat dilahirkan. Menurut keterangan sang penemu bayi, Slamet, bayi ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam sebuah kantong kresek. Betul Mbak, jadi saat itu sekitar pukul 2 siang kalau tidak salah. Ketika itu saya mau pergi melewati sungai itu. Tiba-tiba ada anak-anak di sekitar situ. Tetangga saya juga itu ngasih tahu saya, katanya ada bayi. Dia ngasih tahu sambil lari gitu ya. Saya pikir cuma bercanda, tapi saya kok penasaran. Akhirnya saya lihat. Saat itu kondisinya terlungkup gitu Mbak. Bentuknya juga seperti boneka mengapung di tengah sungai. Ya saya kaget. Saya yakin kalau itu memang betul bayi. Langsung saya lari ke rumah RT. Lalu baru dari pihak RT ke Babin Kamtibnas dan Babinsa. Nah, dari situ ditindaklanjuti. Jadi ya rame saat itu. Slamet menuturkan bahwa selanjutnya pihak Polres Kediri Kota mendatangi lokasi kejadian dan melakukan evakuasi pada korban. Penemuan mayat bayi ini menggegerkan warga setempat karena kondisi bayi yang cukup mengenaskan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan karena lokasi ditemukannya bayi merupakan lingkungan padat penduduk. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Anti laporannya. Berita selanjutnya datang dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena PPKM diperpanjang, pedagang di lokasi wisata Gunung Kidul kibarkan bendera putih. Sudah ada Ardian yang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk listeners. Ardian. Baik Claudia Taufik, bersama dengan saya Ardian listeners. Sebagian warga pelaku wisata Pantai Indrayanti mengaku sengaja mengibarkan bendera putih karena sudah tak tahu lagi harus berbuat apa untuk mempertahankan usahanya akibat kebijakan PPKM yang membuat tempat wisata terpaksa ditutup dan sudah berlangsung selama sebulan. Bagi beberapa warga yang memiliki lahan sementara, beralih bercocok tanam ataupun menekuni profesi yang lain. Tetapi bagi mereka yang menggantungkan hidupnya hanya dari sektor pariwisata, tentu harus memutar otak untuk tetap bertahan hidup. Hingga penjualan aset pun tidak terhindarkan. Bahkan dengan penjualan aset pun tidak mampu untuk membiayai hidup mereka. Berikut keterangan Surya sebagai warga pesisir pantai. Dampaknya ya juga gimana ya Mas ya, kayak gini Mas, hancur semuanya. Apalagi kita kalau yang bergantung di tempat wisata kayak gini, pengunjung nggak ada, sementara PPKM, warung-warung juga nggak bisa buka,
Apalagi tukang parkir juga yang menggantungkan di situ, juga nggak ada pelanggan, pengunjung. Nekat mas kayak gini. Kita mau gimana lagi? Gerak juga nggak bisa. Yang mau nggak mau ya tetap harus buka, meskipun juga nggak ada pengunjung. Pemerintah juga gimana ya kalau aturan pemerintah? Untuk PPKM semua ditutup semua, tapi juga nggak ngasih bantuan. Mereka kini terjepit karena pemerintah tidak pernah memberikan solusi terkait dengan kebijakan-kebijakan larangan untuk berwisata. Mereka pun mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan jika pemerintah tidak memberikan solusi kepada para pelaku wisata. Demikian Ardian melaporkan, Claudia Taufik kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardian. Insan akan hadir kembali memberikan informasi untuk listener setelah yang satu ini. Mau tahu berita Indonesia terkini? Atau kamu mau mendapatkan informasi teraktual dan terpercaya? Dengarkan terus Baswara Radio, Lentera Informasi Anda. 93,2 FM Baswara Radio. Insan kembali bersama Claudia dan Taufik yang akan membagikan informasi untuk listeners. Masih bicara soal PPKM, sudah lama sekali ya tidak berlibur menikmati wisata alam? Benar, rasanya ingin menikmati suasana liburan, namun sebagian jumlah tempat wisata berhenti beroperasi karena dampak PPKM ini. Jangan salah Pik, ternyata ada salah satu tempat wisata ikonik di Jogja yang kembali beroperasi dan membuka akses pengunjung. Kita simak laporan selengkapnya yang akan disampaikan oleh Nura. Terima kasih Claudia dan Taufik. Pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, Pantai Parangtritis sudah mulai dibuka. Hal ini membawa angin segar kepada pelaku wisata di Pantai Parangtritis. Salah satunya ialah Rohmat yang mempunyai usaha penyewaan jeep. Rohmat mengatakan bahwa usahanya sudah mulai beroperasi kembali seiring dibukanya Pantai Parangtritis. Kalau untuk penyewaan jeep, ya mungkin kan nggak mesti juga loh Mbak. Jadi ya kemungkinan 1 minggu itu bisa 1 kali, ya tergantung banyaknya yang menyewa. Kan di sini ada 20 jeep toh, jadi nanti misal habis jeepnya habis disewa itu gantian yang lain biar sesuai urutan itu. Rohmat berharap kedepannya Pantai Parangtritis dibuka seterusnya, serta pengunjung semakin banyak yang menggunakan jasa penyewaan jeep. Ia mengatakan, para pengunjung tetap harus mengikuti prosedur dan menerapkan protokol kesehatan. Demikian Nuranisa melaporkan, kita kembali ke studio. Terima kasih Nura laporannya. Kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut ini. Wah, ada berita baru nih. Katanya susu beruang bisa sembuhin COVID-19 loh. Ada artis yang mau cerai juga. Hah? Ada warga yang ketahuan pakai babi ngepet. Ini sih harus di-share. Stop! Berhenti menyebar berita hoax. Karena menyebarkan berita hoax dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Pastikan berita yang kamu dapat berasal dari sumber terpercaya sebelum kamu membagikannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baswara Radio. Kembali lagi di Insan, Informasi Nusantara. Sekarang kita beralih soal kepelikan yang terjadi di tengah wabah pandemi ini. Kamu tahu kan Fik, kalau sekarang untuk beraktivitas dan berpergian kita harus memiliki surat vaksin? Benar, Klau. Bahkan, sekarang antusias warga semakin tinggi untuk melakukan vaksinasi. Seperti salah satu peristiwa di Banjarmasin, warga didapati rela mengantri sejak subuh untuk vaksinasi. Kita simak lebih lengkapnya dari reporter kami, Detia. Baik, terima kasih Claudia dan Taufik. Vaksin COVID-19 jenis Moderna buatan Amerika Serikat mulai digunakan di Puskesmas Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahlik Riyadi, mengatakan, sudah secara langsung memantau ke beberapa puskesmas yang mulai melaksanakan penyuntikan vaksin Moderna. Seperti di Puskesmas Pelabuhan, pelaksanaan vaksinasi jenis ini berlangsung dengan antusias warga yang tinggi karena disebut memiliki efikasi lebih tinggi, yaitu 90%.
Ini sudah memprogramkan vaksinasi Moderna untuk masyarakat umum untuk vaksin 1 dan berbarengan dengan vaksin kedua Sinovac bagi yang sudah bervaksin 28 hari yang lalu. Jadi ya kita sudah melihat juga secara langsung masyarakat berantrian dan animo masyarakat untuk bervaksin yang Moderna ini cukup tinggi sekali, dan kita juga sudah mendengar adanya edukasi yang dilakukan oleh tim medis kita kepada masyarakat berkaitan dengan efek samping dan juga kesiapan dalam pelaksanaan vaksinasi Moderna ini. Namun karena tingkat efikasinya yang lebih tinggi membuat efek samping yang akan dirasakan pasca menerima vaksin menjadi perhatian tersendiri bagi penyelenggara. Kota Banjarmasin mendapatkan jatah vaksin Moderna sebanyak 1.180 vial atau setara 16.520 dosis dari pemerintah pusat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Detia laporannya. Insan masih setia membagikan informasi untuk listeners. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo melepas ekspor pertanian ke 61 negara untuk membangkitkan ekonomi Indonesia. Kita sudah terhubung dengan reporter kami, Ika, yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Ika. Baik, terima kasih Taufik dan Claudia di studio. Melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo melepas ekspor pertanian senilai 7,29 triliun rupiah ke 61 negara. Negara tujuan utamanya antara lain China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya yang totalnya 61 negara. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan selama pandemi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi. Dan pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai dengan Juni 2021, ekspor mencapai 282,86 triliun rupiah, naik 14,05% dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar 202,05 triliun rupiah. Selain produk pertanian, Presiden Joko Widodo juga mengatakan masih banyak komoditas yang potensial untuk dikembangkan, seperti sarang burung walet, porang, minyak atsiri, tanaman hias, dan produk-produk hortikultura lainnya. Jika produk-produk tersebut diekspor dalam bentuk jadi, maka pangsa ekspor Indonesia akan semakin terbuka ke depannya. Demikian Taufik dan Claudia, kembali ke studio. Terima kasih Ika atas laporannya. Kiranya, dengan tindakan Jokowi ini dapat menunjang dan membuat roda ekonomi Indonesia di tengah wabah kian membaik, ya listeners. Betul Taufik, semoga segala keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah adalah hasil terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Masih bersama Claudia dan Taufik di Insan, Informasi Nusantara. Berita selanjutnya datang dari Pati, Jawa Tengah. Bupati Pati Haryanto desak reaktivitas jalur kereta api Semarang Rembang. Mari kita simak laporan selengkapnya oleh reporter Renata. Iya baik, Claudia dan Taufik, terima kasih. Reaktivitas jalur kereta api Semarang-Rembang terus disuarakan dan didesak. Realisasi proyek tersebut akan berdampak besar bagi daerah yang masuk dalam lintasan. Salah satunya adalah Kabupaten Pati. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Fajar, mengatakan bahwa pembangunan tersebut dari pusat melalui Dirjen Kereta Api dan akan diadakan pekerjaan fisik pada tahun 2024 yang akan datang. Sejauh ini, jalur transportasi Semarang ke timur kurang memadai karena hanya mengandalkan layanan jalan dengan kapasitas dan kualitas terbatas. Kondisi itu berbeda dengan jalan di daerah Jawa Tengah bagian barat dan bagian selatan. Pengaktifan kembali jalur kereta api yang melalui Semarang, Demak, Kudus, Pati, dan juga Rembang segera terrealisasikan.
mengingat bahwa proyek tersebut masuk dalam program percepatan pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan ini mungkin kan proyek dari pusat, jadi Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Kereta Api mau menghidupkan kembali rel kereta api di Jawa. Nah, pada kesempatan ini di Jawa Tengah, khususnya di 5 kabupaten, yaitu ke Semarang, Demak, Kudus, Pati, dan Rembang. Istilah politik pembangunan diungkap lantaran sudah berulang kali Bapak Joko Widodo merencanakan kunjungan namun gagal atau dialihkan ke daerah lain. Kehadiran Presiden ke daerah Pati dan daerah di Pantura Timur, Jawa Tengah sangat diharapkan agar dapat melihat langsung kondisi infrastruktur, terutama dalam hal menunjang perekonomian daerah dan nasional. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Renata. Tidak terasa ya, Clau, waktu kita sudah habis untuk menemani listeners hari ini. Sayang sekali ya Taufik. Sekarang waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih listeners yang sudah mendengarkan kita mengudara hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya. Kita berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa. 93,2 FM Baswara Radio. Lentera informasi Anda. Mau tahu berita Indonesia terkini? Atau kamu mau mendapatkan informasi teraktual dan terpercaya? Dengarkan terus Baswara Radio, Lentera informasi Anda.